Mantap. Gurih banget Pak. Di episode kali ini, gue bakal ngajakin kalian untuk datang ke Sate Klatak Yogyakarta. Itu enak banget. Semuanya kambing-kambingan. Dari sate kelataknya, terus ada tengkleng, tongseng yang kering, namanya ciri, nggak salah. Tapi sebelum itu semua, gue masih ada satu footage dari Tegal yang harus kalian nonton. Gue bakalan nyobain soto Tegal. Soto Tegal itu unik banget karena dia memakai tauco. Penasaran kan? Ikutin aja liputannya. Ini dia yang namanya soto Tegal. Ini khas banget karena sotonya itu dicampur dengan tauco. Base kaldunya adalah kaldu daging. Dia memakai sapi dan babat. Nah ini dia tauco spesial yang ditaruh di atas sotonya. Tauconya itu berwarna merah karena udah dibubuin pakai bumbu cabai. Jadi agak-agak sedikit pedas dan asam. Mirip-mirip dengan gochujang kalau di Korea. Ini unik banget. Mungkin nggak semua dari kalian akan suka, tapi at least kita pernah cobain sekali dalam seumur hidup. Ayo makan. Tauconya kok bisa warna merah itu, Mas? Ini Iya. Ada bumbu cabenya? Iya. ada ya. Jadi asam-asam dan pedas gitu ya? Kalau ini apa, Mas? Ini kriuk. Kriuk. Dari apa? Balung. Hah? Dari balungan. Balung itu apa? Balung tulang. Tulang. Oke, ini namanya tadi apa Pak? Soto tauco. Soto tauco khas Tegal. Jadi uniknya ini adalah soto. Sotonya itu ada dua, ada soto daging, ada soto ayam. Dan yang daging itu ada daging sapi dan daleman, ada babat gitu. Ini gue pesen daging sapi dan babatnya. Uniknya si tauconya itu bakalan asem dan ada warna merah kayak cabai-cabai gitu loh. Jadi agak-agak pedes gitu. Dan di atasnya ada yang kriuk-kriuk. Iya benar Pak ya? Mantep. Ayo makan. Unik rasanya ya. Ini buat orang yang pertama kali makan soto ini mungkin agak-agak ekspektasinya soto itu kan kayak gimana gitu ya. Jadi pas makan ini dia ada sedikit asam, udah ada nasinya. Terus sebenarnya yang enak yang kriuk-kriuknya itu. Jadi ada tambahan tekstur gitu Pak. Tanpa kerupuk jadi ada kriuk-kriuk gitu. Wow. Ini unik banget. Mangkok kecil tapi isinya banyak. Lihat. Ini ada daging, nasi, toge, sama yang kriuk-kriuknya. Kalau kurang kriuk juga pakai kerupuk. Mantap. Nah ini dia sate kelatak Pak Pong yang legendaris. Sate kelatak itu memakai daging kambing, lalu dipotong-potong kecil. Dan yang bikin unik adalah pemakaian tusukannya. Sate kelatak itu memakai jeruji roda sepeda yang udah dipanjangin. Setelah itu ditusuk-tusuk dan dibakar. Ternyata ada alasan kenapa mereka memakai jeruji roda ini. Alasannya karena biar bagian dalam satenya itu matang juga. Karena besi itu berfungsi sebagai penghantar panas yang bisa memanaskan permukaan dalam dari si sate kelataknya. Udah deh, jadi lapar. Ayo makan. Kita udah nyampe di sate kelatak Pak Pong. Ini terkenal banget Pak ya? Terkenal di Jogja ini. Kita datang tuh sore-sore. Ini biasanya kalau siang, kata Bapak kita bisa harus nunggu 1 jam, betul? Jadi kalau kita pesan itu kita bisa nunggu 1 jam. Kita bisa nunggu 1 jam. Oke, di sini ada apa aja Pak?
Ini ada sate kelatak, Sate kelatak. ada tongseng, Tongseng. ada kecik. Kecik itu apa, Pak? Kecik itu tongseng tapi kering. Oh, jadi kayak tongseng tumis ya? Betul. Mantap, Pak. Terus Itu. juga ada tengkleng. Ada tengkleng. Nah, kita juga pesan tengkleng. Itu tengkleng tuh kalau nggak salah dari tulang-tulang dan iga kambing ya. Ada kepala. Ada kepala juga. Itu bakalan gurih banget, tapi kita harus nunggu 20 menit. Betul. Jadi ini appetizer. Kita langsung aja, Pak ya. Nah, Nih Bapak dulu silakan, Pak. Oke. Yang punya tempat ini, Bos. Oke. Ini bumbunya Dicocol apa gimana? Di apa? Dicelupin Oke. boleh. Begini kali ya dimandiin. Oke. Ini kita mandiin. Dan uniknya dia pakai ini. Nah, jeruji Jeruji sepeda ya. Jerujinya nggak boleh dibawa pulang di sini. Harus pulang. Ya. Ayo makan. Rame. Iya. Mantap. Gurih banget, Pak. Ini teksturnya dia agak-agak kenyal, Betul. tapi rasa asin dan gurihnya itu loh, Pak. Iya, Ya? itu terasa sekali. Oh my god, ini nggak usah pakai apa-apa ini. Nah, Ya? jadi dia memang sudah dibumbuin. Kalau sate biasa itu kan belum dibumbu. Kalau ini sudah dibumbu. Jadi tanpa apapun dibuat dimakan enak. Jadi yang paling pronounce itu rasa asin, terus rasa gurih, terus dagingnya kenyal-kenyal. Wow, mantap. Mantap banget, Pak. Wah, Sekarang kita coba, Pak. Kita coba ini kali ya, Pak ya. oke. Ini apa nih, Pak, namanya? Ini kecik namanya. Oh ya. Jadi dia tongseng, tapi dia digorengnya garing. Oh, dia sebenarnya Jadi tongseng tapi digoreng-garing. Wah, iya. Oke. Dan dia kayaknya ada kecap juga ya, makanya kenapa Iya. ya? Langsung coba ini, kayaknya harus pakai ini, Pak. Harus pakai nasi. Iya, kalau nggak sah. Tuh lihat, kicik namanya, Pak. Kicik. Kicik. Ayo makan. Ini lebih empuk, Pak. Coba rasanya, Pak. Oh my god. Empuk, pedes, mantap. Ini mantap banget ini, Pak. Wow. Cobain. Wow. Nah, ini kicik is the best, ayo, Pak. Manis, pedas, dan dagingnya jauh lebih empuk. Ketiga, ada tongseng. Jadi di sini serba kambing, Pak ya? Betul, serba kambing di sini. Pak, ada ini nggak, Pak? Trik-trik bagaimana caranya makan begini tapi nggak kolesterol, Pak? Biasanya sih kalau makannya sebenarnya ini nggak kolesterol. Oh nggak? Tergantung dietnya. Oh, iya. Tergantung dietnya. Ya, sekali nggak apa-apa lah. Oke, ini adalah tongseng. Tongseng. Wah gila, Pak, ini nih, air liur ini sudah menari nih, Pak. Kita makan tongseng namanya, Pak. Tongseng. Ayo makan. Kalau dia lembut, sedikit manis ya, Pak ya. Karakternya beda-beda ini, mantap banget. Tinggal kita tunggu tengklengnya aja. Ini juga pedes, Pak ya. Betul. Mantap. Apa itu, Diego? Ini namanya tengkleng. Mantap. Cobain, bro. Wah, ini anget-anget, Hangat lagi tuh, bro. asapnya masih kelihatan. Wih. Nikmat. Baru aromanya. Kita coba ya tengklengnya. Dahsyat. Nice. Oke, jadi sekarang tengklengnya udah ada. Tuh lihat, ini tengkleng itu adalah bagian tulang-tulang sapi. Terus ada iganya juga. Dia masaknya seperti masak gulai tapi tanpa kuah, Pak ya. Agak-agak sedikit manis mungkin ini. Langsung kita coba aja. Mantap ini. Berarti ini nggak tahu tulang bagian apa, mungkin bagian leher. Makan aja, Pak. Ayo makan. Manis banget, Pak. Manis, empuk, gurih. Teksturnya udah benar-benar lembut, manis. Wow.
Iya, makan harus pakai tangan. Nah, bapaknya di sini makan harus pakai tangan. Apalagi makan tengkleng. Manis banget. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. Jogja adalah akhir dari road trip penjurian koki kecil yang diadain Japfa. Sayang banget gue nggak bisa spend time lebih lama lagi di tiap-tiap kotanya. Tetapi walaupun singkat, gue banyak banget dapat teman-teman baru, nyobain makanan baru. Bahkan di Jogja gue sempat ketemu teman makan, walaupun itu dadakan loh. Ternyata ada beberapa orang yang bisa datang. Terus gue ajakin makan es krim di dekat tempat gue tinggal di sana. Thank you untuk kalian teman makan semua yang udah setia nontonin channel gue dari awal masih subscriber kecil sampai sekarang. Mudah-mudahan di tiap-tiap videonya kalian merasa terhibur dan menambah info-info mengenai kuliner. Terima kasih ya semua.